Baik, salam. Sekali lagi salam. Ya, puji nama Tuhan. Pada sore hari yang diberkati ini, Tuhan begitu luar biasa memberikan kesempatan buat saya tempat ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Namun sebelum itu saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Ketua Persekutuan di tempat ini yang sudah memberikan kepercayaan buat saya untuk menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita membuka Alkitab kita pada sore hari ini. Pembacaan Alkitab kita terambil dari surat Roma. Surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal yang ke-8. Pasal yang ke-8, ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-39. Sudah ketemu? Ya, baik. Kita akan membacanya secara silih berganti. Ayat yang pertama saya, lanjut ayat yang berikut Bapak Ibu jemaat Tuhan sampai ayat yang ke-39. Nanti kita akan membacanya secara bersama-sama. Baik, saya akan membacanya. Yang pertama dengan perikop keyakinan iman. Ayat yang 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Bagaimana mungkin Dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus yang telah mati, lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang mana tidak bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, dalam Allah ada bahaya maut selama-lamanya. Hanyalah yang anggap sebagai domba-domba sendiri. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat maupun benda benda, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Ya, sama-sama. Atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, demikianlah jawab bacaan firman Tuhan kita pada saat sore hari ini. Diberkatilah kita yang sudah membaca dan merenungkannya. Baik, sekali lagi salam. Ya, rasa cita kok? Ya, amin ya. Puji nama Tuhan. Ini pembacaan kita Roma pasal 8 tadi ini sungguh sangat menarik. Di sini diceritakan bahwa jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Dan bawah di situ saya mengangkat satu tema pada pembacaan kita pada saat sore hari ini dengan tema kita lebih dari pemenang. Amin. Amin ya. Yang perlu kita tahu di sini bahwa Allah tidak pernah menciptakan atau merancang makhluk ciptaannya yang memiliki hati yang penakut-penakut yang raksasa. Tetapi Allah menciptakan makhluk ciptaannya yang memiliki seorang penakut yang luar biasa,
menjadi seorang penakut. Karena kita tahu Allah menciptakan kita serupa dan segambar dengan Dia. Tuhan menciptakan kita agar kita memiliki mental seorang pemberani. Amin. Di sini siapa yang masih takut? Ya, itu memang wajar. Tetapi kita harus tahu bahwa Allah memberikan kita keberanian, karena kita tahu kita adalah makhluk ciptaan Tuhan. Kita diberikan roh keberanian. Untuk itu, pada masa sekarang ini, Allah sedang mempersiapkan umatnya, jemaat-jemaatnya, kita semua, agar kita memiliki mental baja yang tidak berselubungkan tanah liat. Kita tahu tanah liat itu seperti apa. Tanah liat itu gampang sekali diinjak-injak. Tetapi Tuhan tidak inginkan itu. Tuhan inginkan kita agar kita memiliki mental baja, mental seorang pemberani. Amin. Untuk itu, saya mengajak kita semua untuk kita berubah cara berpikir kita, paradigma kita, gaya hidup kita, dan seluruh kehidupan kita. Kita harus memiliki mental seorang pemberani. Karena kita tahu kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin. Karena kita tahu Allah ada di pihak kita. Dari pembacaan ini tadi ada 3 kebenaran yang menarik yang akan saya sampaikan di sini. Yang menjadi dasar atau fondasi dari pergerakan yang menjadikan kita lebih daripada orang-orang yang menang atau lebih daripada pemenang. Ada 3 kebenaran yang akan kita pelajari saat ini. Yang pertama, kita mau lihat di ayat 31. Kita lebih dari pemenang karena Allah berpihak kepada kita. Diungkapkan dalam kalimat ini, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Amin. Kita belajar dari seorang tokoh, Raja Daud. Raja Daud sendiri membuat pengakuan iman dia bahwa ketika Allah berpihak kepadanya, maka tidak ada hal yang perlu ditakutkan dalam hidup ini. Kita tahu cerita seorang Daud ketika dia menghadapi melihat seorang raksasa yang begitu besar, sementara dia sendiri memiliki tubuh yang kecil dari seorang raksasa.
sedikit pun dalam hati dia. Dia tidak pernah punya rasa takut, karena dia tahu dia mengandalkan kekuatan siapa. Dia mengandalkan kekuatan Tuhan. Karena dia percaya bahwa Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan dia. Orang-orang takut menghadapi Goliat karena mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Sementara Daud ini, dia benar-benar mengandalkan kekuatan daripada Tuhan, karena dia tahu Allah ada di pihak dia. Jadi bagi kita semua juga, walaupun kita dihadapi musuh yang besar sekalipun, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu cemas, karena kita tahu Allah ada di pihak kita. Cerita Daud ini terdapat di Mazmur 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta aku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Demikianlah pernyataan iman yang diungkapkan oleh seorang Daud yang sungguh luar biasa. Dia selalu mengandalkan kekuatan Tuhan. Dan juga terdapat di Mazmur 118 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Di situ juga Daud mengatakan bahwa Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Tuhan di pihakku, menolong aku. Ungkapan iman yang sungguh luar biasa, mengajarkan kepada kita semua agar kita juga selalu mengandalkan Tuhan. Kita terus meminta pertolongan kepada Tuhan, karena kita tahu sumber kekuatan kita, sumber pertolongan kita itu hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Di sini juga ada seorang cerita, seorang Yusuf. Yusuf juga percaya akan keberpihakan Allah dalam seluruh aspek kehidupannya, sehingga dia berani membuat pernyataan iman yang luar biasa. Kita tahu bahwa Yusuf ini banyak sekali dikelilingi oleh musuh-musuhnya yang tidak senang kepada dia. Mereka berusaha untuk menjatuhkan Yusuf. Yusuf di sini berbicara, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf percaya bahwa Tuhan yang memelihara dia, sehingga Tuhan mengutus dia kemana saja dia pergi. Dia tidak perlu takut dan cemas, walaupun dia dihadapi dengan berbagai musuh sekalipun. Dia tidak takut, karena dia tahu bahwa Allah sendiri yang memelihara kehidupan dia. Itu terdapat di Kejadian 50 ayat 21.
takut. Aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah pernyataan pemeliharaan Tuhan atas kehidupan Yusuf. Dia tidak pernah rasa takut atas kebutuhan hidup, makan minum pakai dia, karena dia tahu Tuhan yang mengutus dia, maka Tuhan juga yang akan memelihara dia. Yang kedua yang menarik dari pembacaan kita tadi ini, kita dikatakan orang-orang yang lebih dari pemenang. Yang kedua, karena Allah menjadikan kita pusat perhatiannya. Kita baca di ayat 32 sampai dengan ayat 34. Ya, baca di situ. Ia 32. yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Iya. Di situ dikatakan bahwa kita lebih dari pemenang karena Allah telah menjadikan kita menjadi pusat perhatiannya. Langit, bumi, laut dan segala isinya yang begitu megah, indah dan menawan, tapi bukan menjadi pusat perhatian Allah. Yang menjadi pusat perhatian Allah adalah ciptaannya yang bernama manusia. Jadi berbahagialah kita. Kita semua di sini adalah makhluk ciptaan Allah yang mulia. Tuhan menciptakan langit, bumi, laut dan segala isinya. Itu adalah bukan ciptaan Tuhan yang mulia membuat dia, tetapi kita adalah manusia-manusia yang sungguh mulia di mata Tuhan. Karena kita adalah manusia yang paling berharga dari segala makhluk ciptaan Tuhan. Karena derajat kita lebih tinggi daripada derajat yang diciptakan Tuhan yang lain-lain itu. Itu terdapat di Mazmur pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Itu nanti kita baca di rumah. Jadi betapa beruntungnya kita. Kita diciptakan seturut serupa segambar dengan Allah. Karena kita adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia. Amin. Amin. Bahkan anaknya sekalipun ia tidak sayangkan demi manusia ciptaannya. Luar biasa sekali penyataan Tuhan Yesus bahwa ia tidak menyayangkan anaknya sendiri, karena dia tahu bahwa manusia ciptaannya itu adalah sangat berharga bagi dia.
sehingga dia rela memberikan anaknya untuk menggantikan dirinya mati tergantung atas kayu salib. Untuk itu, jangan pernah kita sia-siakan penghargaan Tuhan yang sungguh luar biasa. Tuhan mengaruniakan kita kehidupan yang kekal bagi kita semua yang benar-benar mau percaya kepadanya. Kita percaya bahwa hidup kita masuk ke kekekalan. Amin. Untuk itu, jangan pernah untuk kita melakukan kejahatan-kejahatan. Jika selama ini hidupmu masih banyak melakukan kejahatan, bertobatlah dari sekarang. Jangan kita sia-siakan penghargaan Tuhan yang sungguh mulia itu. Jangan kita sia-siakan pengorbanan Yesus. Jangan kita permainkan keselamatan itu. Jangan pernah kita tinggalkan Tuhan Yesus. Karena kita tahu bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus. Yang ketiga, kita dikatakan sebagai orang-orang lebih dari pemenang. Karena kita bukan saja dikasihi Allah, tapi kita juga disatukan dengan dan di dalam kasih Kristus. Di situ terdapat di ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-39. Ada harga penyatuan dengan kasih Kristus yang harus dibayar dengan darah anaknya. Karena tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Saudara percaya? Tidak percaya? Saudara percaya kan? Harus percaya. Kenapa kita tidak percaya? Bukti nyata kita sudah lihat. Tumpahan darah Yesus yang benar-benar nyata. Kita lihat peristiwa Yesus disalibkan. Apakah itu bukan bukti nyata? Seorang Yesus, Tuhan Yesus kita rela, dia disalibkan, mati tergantung di atas kayu salib, menumpahkan darahnya. Untuk siapa? Untuk saya dan saudara. Tuhan Yesus telah mengampuni segala dosa, pelanggaran kejahatan yang kita lakukan. Kita harus percaya. Agama kita ini bukan seperti agama-agama yang lain. Ini benar-benar nyata bahwa Yesus telah mati dan dia juga telah dibangkitkan
Tuhan Yesus kita sungguh Allah yang hebat luar biasa. Saya di dalam belakang beragama Islam. Tapi mereka mempunyai keyakinan tidak seperti yang kita yakini, seperti orang Kristen. Keyakinan mereka sangat dangkal sekali. Mereka mengaku kalau berbuat baik itu kunci keselamatan mereka masuk surga. Tetapi orang Kristen tidak mengajarkan berbuat baik itu bukan untuk masuk ke surga. Ingat, keselamatan yang Tuhan berikan itu secara gratis. Pernyataan ini tidak ada, statement ini tidak ada di agama lain. Mereka melakukan berbuat baik banyak karena pengajaran mereka mengatakan bahwa berbuat baik itulah akan membuat mereka masuk ke surga. Tetapi kita, orang Kristen, mengajarkan kita tidak seperti itu. Kita berbuat baik karena kita sudah diselamatkan. Amin. Karena kita berbuat baik karena Tuhan Yesus memang sungguh baik. Untuk itu jangan pernah kita mempermainkan keselamatan itu. Keselamatan itu diberikan satu kali. Kita diberikan hidup bebas. Tetapi janganlah kita mempermainkan keselamatan itu. Karena ada harga yang harus dibayar. Pada ayat ke-35 sampai dengan ayat 39 tadi, di situ ada 12 situasi yang menyebabkan kita untuk memisahkan kita dari kasih Kristus. Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang, maut, hidup, pemerintah-pemerintah, kuasa-kuasa, sesuatu makhluk lain. Walaupun di situ banyak pernyataan Tuhan bahwa penindasan, kesesakan akan melanda hidup umatmu. Tetapi kita tak perlu takut. Kalau kita sudah benar-benar mempunyai fondasi iman yang kuat dalam Tuhan, maka situasi, keadaan apapun itu tidak akan membuat kita takut dan mundur. Walaupun keadaan sekarang ini kita melihat keadaan hidup kita yang melanda hidup kita, kita dilanda dengan kesesakan, penderitaan, kelaparan, ketelanjangan, yang membuat iman kita yang mungkin kita mengalami stagnan. Tetapi ingat, jangan pernah engkau meninggalkan Yesus.
kita, orang-orang kuat atau dukun-dukun. Ingat, penderitaan yang Tuhan izinkan itu sifatnya hanya sementara. Tuhan tidak pernah merancangkan kejahatan. Tuhan tidak pernah merancangkan ketidakbaikan. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh damai sejahtera. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Kadang-kadang bukan rancangan Tuhan. Sering kita menyalahkan Tuhan. Padahal itu salah kita sendiri. Kebodohan kita sendiri yang kita lakukan. Kebanyakan kita suka menyalahkan Tuhan. Ketika kita berdoa meminta jawaban atas masalah hidup kita, kita melihat Tuhan tidak menjawab doa saya, Tuhan tidak mendengar doa saya, sehingga kita pergi meninggalkan Tuhan. Kita lari kepada orang-orang kuat. Tuhan benci orang-orang yang mendoakan Dia. Ingat, segala sesuatu yang engkau peroleh dengan cara mudah itu hanya bersifat sementara. Celakalah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi berbahagialah orang yang mengandalkan kekuatan Tuhan. Kalau kita mengandalkan kekuatan Tuhan, maka sifatnya akan abadi. Untuk itu, jangan pernah sekalipun engkau menduakan Tuhan, karena kita tahu Allah kita adalah Allah yang cemburu. Begitu juga dalam kehidupan kita. Bagaimana kalau kita hidup kita sendiri, kita diduakan, pastinya kita juga tidak mau, bukan? Iya. Begitu juga dengan Allah kita. Untuk itu, marilah kita terus setia dengan Tuhan. Kita terus banyak lebih berdoa lagi dengan Tuhan. Bangun hubungan yang intim dengan Tuhan, sehingga ketika ada orang-orang yang datang berusaha untuk mengganggu iman percaya kita, kita tidak mudah goyah. Karena kita tahu, kita mempunyai keyakinan yang teguh bahwa bersama Yesus ada jalan keluar. Amin. Jika sedemikian hal hebatnya yang Tuhan Yesus sudah lakukan dalam kehidupan kita, yang telah menjadikan kita orang-orang yang lebih dari pemenang, apa yang harus kita cemaskan? Apa yang harus kita khawatirkan dan takutkan?
Apakah itu? Tidak usah takut Bapak Mami. Mungkin saat ini Bapak Mama sudah mengalami kesulitan dalam masa perekonomian, dalam menyekolahkan anak-anak. Tidak perlu takut jika kita selalu mengandalkan Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan bertanggung jawab memelihara kehidupan kita semua. Dan juga anak-anak yang saat ini juga mungkin sedang bergumul di dalam pendidikanmu, engkau juga tidak perlu merasa takut akan hari masa depanmu, karena rencana Tuhan adalah rancangan yang penuh masa depan yang cerah. Haruslah selalu mengandalkan Tuhan, selalu setia berdoa dengan Tuhan, sehingga engkau tidak gampang diombang-ambingkan dengan lingkungan sekitarmu. Jika engkau mempunyai cita-cita, kejarlah itu setinggi langit. Jangan patah berhenti sampai di sini. Masa depanmu sungguh ada di dalam tangan Tuhan. Sampai sejauh ini firman Tuhan yang sudah saya sampaikan, adakah masih rasa takut yang kita miliki? Tidak. Ya. Jaminan firman Tuhan inilah yang menjadi landasan kekuatan kita untuk kita menjadi seorang yang pemberani. Karena kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin. Amin. Ya. Luar biasa. Firman Tuhan ini memang sungguh sangat memberkati sekali. Karena memang lingkungan di sekitar sini juga itu tidak sehat. Karena memang lingkungan sekitar sini banyak dikuasai kegelapan. Untuk itulah firman Tuhan ini datang kepada kita semua, untuk kita harus berani, jangan takut menghadapi kuasa-kuasa kegelapan sekalipun tidak mampu mengenai kita, karena kita tahu roh dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Amin. Amin. Ya. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan pada saat sore hari ini. Kita tutup Alkitab kita. Kita naikkan pujian. Apa yang dapat memisahkanku? Haleluya Tuhan Yesus. Kita semua tunduk di hadirat Tuhan. Apakah yang dapat memisahkan kami Tuhan dari kasih-Mu? Kelaparan-kah? Ketelanjangan-kah? Aniaya-kah? Penderitaan-kah itu? Tidak ada satupun
yang dapat memisahkan kami dari kasih Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau Allah yang sungguh luar biasa bagi kami Tuhan. Glory bagi nama-Mu ya Tuhan Yesus. Bersama-sama kita bernyanyi apa yang dapat. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan Allahku. Ketelanjangan asalku, asalku. Sekali lagi apa yang dapat? Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku. Aniayakan penderitaan tak satupun, tak satupun, tiada satupun, tiada satupun bagi Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menyertai, Engkau Yesus sahabat. Di sebelah kita apa yang dapat kita. Haleluya Tuhan Yesus. Apa yang dapat memisahkanku dengan Tuhan? Apakah yang dapat memisahkan saya Tuhan Yesus dari kasih-Mu ya Tuhan Yesus? Oh Yesus Tuhan. Apa yang dapat? Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan Allahku? Ketelanjangan tak satupun, tak satupun. Katakan tiada satupun, tiada satupun bagi Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menyertai, Tiada satupun, tiada satupun ya Tuhan, tiada satupun kita bisa dari kasih Kristus. Kasih yang besar dan abadi, kasih yang menolong kami melewati berbagai tantangan dalam kehidupan. Oh Tuhan, tolong kami berbuat karena Tuhan, karena Engkau menjadikan Engkau Yesus sahabatku. Engkau Yesus sahabat. Engkau Yesus sahabat. Engkau Yesus sahabat. Berdoa buat Tuhan Yesus. Ya Tuhan Bapa di sorga, kami bersyukur karena Tuhan peduli dengan kami. Tuhan selalu ada di dalam diri kami, ada di dalam hati kami. Tuhan yang mengerti, Tuhan yang peduli, Tuhan yang mau menjadikan kami lebih daripada orang-orang yang benar. Karena Engkau berpihak kepada kami, karena kami menjadi pusat perhatian Tuhan Allah, dan kami disatukan dengan kasih Kristus. Oh Tuhan, kami orang bodoh dan hina dalam pandangan dunia,
tetapi kami mulia dan berharga di hadapan Tuhan. Hamba berdoa untuk persekutuan doa Immanuel. Mengenai PA Lord Tuhan memberkati pimpinan dan pengurus persekutuan dan seluruh anggota. Tuhan memberkati semua selalu dalam rahmat dan kasih. Terima kasih ya Allah, terpuji nama. Bateraikan firman yang baik kali sini. Menurapi hambamu, penurapan baru dari Tuhan. Taruhkan sesuatu hikmat untuk bisa memahami firman. Ilham Roh Kudus untuk banyak perkara yang akan hambamu sampaikan. Rahasia-rahasia firman yang akan dibukakan bagi kami sekarang. Terima kasih ya Allah, di dalam nama Yesus, firman yang hidup yang penuh cinta kasih itu, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Oke, haleluya, kita semua yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita dikatakan orang-orang yang lebih dari pemenang. Boleh lambaikan tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya percaya bahwa hari ini firman Tuhan tidak datang dan lalu begitu saja, tapi ada sedikit yang kita simpan dalam hati kita dan kita bawa pulang. Dan itu kita mau mempraktekkan dalam kehidupan kita, karena kita percaya bahwa Allah di pihak kita. Dan saya menghembang kebenaran kehidupan kita. Amin. Kita akan memberikan korban persembahan kita. Kau berikan dirimu untuk ganti hidupku. Kau mati bagiku. Itu bukti cintamu. Segala kesalahanku ditimpakan padamu untuk membayar dosaku. Karena kasih setiamu, masuk dalam rencana. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kini ku mengerti Engkau segala kesalahan